cinta yang abadi itu biasanya adalah cinta yang ditempa dari penderitaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan ketemu orang ketiga saat dia sudah senang. Maka orang ketigalah yang akan membuat mantan susah. Jadi ya, ketertarikan manusia kepada seseorang, apalagi orang ini sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, sekurang-kurangnya calon suami ataupun calon istri. Dan dia tahu, tapi dia tetap saja merebutnya. Ketertarikannya dua. Yang pertama karena faktor nafsu, artinya penampilan mantan yang menarik. Yang kedua karena faktor harta, artinya mantan saat ini sudah mapan ya. Tapi kan dua-duanya artinya mantan memang sudah berada pada fase senang. Misalnya laki-laki ya, dulu tuh ya, kalau kita lihat foto-foto kita saat kita masih kuliah dulu ya, saya melihat foto saya pada saat masih kuliah itu ya terlihat kucel lah, ya, terlihat kurus kering dan seterusnya ya, karena namanya kuliah kan banyak melakukan penghematan karena kebutuhan banyak. Nah, jadi kurus kering, terlihat kucel ya, dan seterusnya. Nah, tapi seiring perjalanan waktu itu biasanya laki-laki akan terlihat lebih glowing ya. Artinya apa? Glowingnya itu menunjukkan bahwa dia sudah senang. Kalau dulu kurus kering, nah kemudian setelah usianya matang, dia kelihatan lebih berisi. Ya, kalau dulu saat masih muda jerawatan, sekarang dia terlihat glowing, bercahaya, wajahnya mulus, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena dia sudah paling tidak memiliki fasilitas ya untuk membuat diri dia terlihat menarik. Artinya, dalam perjalanannya, orang terlihat senang. Ya, karena faktor dia sudah mapan, dia sudah punya berbagai fasilitas tadi. Nah, sekarang ketika ketertarikan kepada dua hal ini, nah, maka apa yang terjadi saat mantan tidak lagi memiliki pesona pada dua hal ini? Orang ketiga akan mencampakkan mantan. Tapi sebelum dia mencampakkan mantan, dia akan membuat mantan jadi benar-benar susah dan menderita. Kemapanan ya, artinya ketertarikan orang ketiga kepada mantan karena faktor uangnya mantan. Maka seiring perjalanan tuh ya, apa aktivitas dari orang ketiga tadi? Terus ngajak belanja, ya, piknik yang mahal-mahal, makan di tempat yang mahal-mahal, dan seterusnya. Itu saja tuh aktivitasnya. Mungkin awal-awal mantan masih menjalaninya dengan bahagia, tapi begitu melihat tabungannya mulai menipis, dia mulai susah, mulai mengeluh. Dan ketika duitnya betul-betul habis, dia akan dicampakkan oleh orang ketiga. Begitu juga ketertarikan kepada fisik. Maka dalam perjalanannya, fisik yang terlihat sangat menarik ya, akan terlihat biasa-biasa saja. Orang akan merasa jenuh, merasa bosan, apalagi zaman sekarang ya, zaman media sosial, orang bisa berkenalan dengan siapa saja,
dan orang yang cantik ataupun ganteng ada di mana-mana. Jadi menunggu waktu saja tuh. Ketika orang ketiga menemukan seseorang yang penampilannya jauh lebih menarik daripada mantan dan dia akan mencampakkan mantan. Nah, jadi ya, cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati, cinta yang abadi, itu biasanya adalah cinta yang ditempa dari penderitaan, kebersamaan saat masih sama-sama susah. Itu yang akan membuat cinta menjadi amat sangat kuat. Ya, tetapi tadi ketertarikan cuman karena faktor harta ataupun penampilan fisik, maka itu adalah cinta yang ada batasnya. Sementara cinta yang lahir dan ditempa bersama-sama dalam keadaan susah, itu adalah cinta yang abadi. Nah, maka ketika mantan menemukan orang ketiga saat mantan sudah senang, artinya orang ketiga cuman mau senang-senang. Maka orang ketiga inilah yang akan membuat mantan menjadi sangat susah. Jadi manusia itu harus selalu pandai bersyukur. Itu selalu saya ulang-ulangi. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika dia tidak bersyukur dengan pasangannya yang sudah bersamanya dan berkorban segalanya untuk dia, maka dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Yang akan dia dapatkan selanjutnya adalah azab dunia. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.